안녕하세요. Yeah, we the backpacker. 지가방 안은 굳은 다짐이 the backpacker. 우리는 backpackers. Yeah, we the backpacker. 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker. 저는 Hana입니다. 저는 Putri입니다. 저는 Yasana'입니다. 저는 바유입니다. Kami di sini dari kelompok 1 yang akan menjelaskan beberapa tata bahasa atau mundok dalam bahasa Korea yang biasanya digunakan dalam kalimat sehari-hari. Untuk mundoknya sendiri atau tata bahasanya ada 6 tata bahasa yang akan menjelaskan tentang semua. Mundok yang pertama, tunggu ya. Annyeonghaseyo 여러분. Seperti yang sudah aku bilang tadi di awal, bahwa kita akan belajar tata bahasa atau mundok dari bahasa Korea. Untuk mempersingkat waktu, ayo kita belajar ke mundok yang pertama. Untuk tata bahasa yang pertama yaitu ada enji dan juga nenji. Tata bahasa yang pertama ini itu biasanya digunakan menunjukkan seberapa banyak atau seberapa lama waktu yang telah berlalu sejak situasi atau aktivitas itu telah terjadi. Biasanya untuk tata bahasa ini itu digabung dengan beberapa partikel, yaitu ada weda, nomda, sama ada anweda. Weda sendiri yaitu artinya sudah, dan untuk nomda itu artinya sudah lebih, dan anweda itu artinya belum sampai. Tata bahasa ini juga ada aturan penulisannya. Untuk kata kerja enji, kata kerja yang memiliki bacin, akhirannya itu memiliki bacin. Dan kata kerja nenji itu adalah kata kerja yang tidak memiliki bacin atau kata kerja yang memiliki bacin real. Jadi kalau ada kata dasar itu kalau di bawahnya ada bacin real itu memakainya nenji. Tetapi kalau di bawahnya nggak ada partikel bacin itu pakainya nenji. Nah, kalau tadi aku udah ngejelasin bagaimana cara aturan penulisan dan juga partikel-partikelnya, sekarang aku mau ngasih contoh bagaimana sih contoh kalimatnya. Nah, yang pertama itu ada 저는 bandung에서 산지 3년 됐어요, yang artinya saya tinggal di kota Bandung sudah 3 tahun. Bisa kita lihat ada kata yang dicetak tebal, yaitu sanji. Nah, sanji ini adalah kata dasarnya itu sanda yang berarti tinggal. Sedangkan di dalam bahasa Korea, kata dasar itu dan itu harus dihilangkan. Nah, karena kita sedang belajar tata bahasa enji atau nenji dan dilihat dari sanda itu ada jim n, makanya kita pakainya sanji. Nenji, kita pakainya nenji, bukan enji tapi nenji. Oke, dan yang terakhir itu ada samyeon besoyo. Besoyonya itu karena di awal saya sudah menjelaskan ada 3 partikel. Yang pertama yaitu ada wida. Nah, wida ini artinya sudah. Sedangkan dalam bahasa Korea kata da itu harus dihilangkan. Jadi besoyo. Di sini ada besoyo. Jadi 저는 bandung에서 산지 3년 됐어요, yang artinya saya tinggal di kota Bandung sudah 3 tahun. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu ada 저는 bandung에서 산지 3년 넘었어요, yang artinya saya tinggal di kota Bandung sudah lebih dari 3 tahun. Ada kata yang kita kenal yaitu sanji. Sanji itu sama seperti yang sudah saya jelaskan di awal, tapi yang berbeda untuk contoh yang kedua yaitu di akhirannya. Di sini nomusoyo, sedangkan yang pertama itu wesoyo. Di mana sih nomusoyo itu, dari mana asalnya? Sini, dari sudah lebih atau nomda. Nomda dan yang dihilangkan tambah isoyo jadi nomusoyo. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga, yaitu ada 저는 bandung에서 산지 3년 안 됐어요. Artinya saya tinggal di kota Bandung belum 3 tahun. Sanjinya masih sama kan? Yang membedakan dari ketiga contoh ini hanya akhiran saja. Nah, dari mana sih asal kata Andresoyo ini? Partikel yang terakhir anweda, belum sampai. Danya kita hilangkan, tambahkan soyo jadi anwesoyo. Jadi untuk tata bahasa enji atau nenji yang membedakan itu hanya dalam 3 partikel tadi dijelaskan. Jadi ada kata sudah lebih ataupun belum. Beda, nomda, anweda. Oke ya, cukup sekian pembahasan dari aku. Untuk tata
jelasinnya yaitu ende atau nyende. Kata bahasa ini diletakkan di tengah kalimat. Biasanya itu setelah kata kerja atau kata sifat. Nah, gunanya untuk ngasih perbandingan atau nyambungin dua informasi. Kalau kalimat tanya, awalnya itu harus info dulu, nah baru deh ke pertanyaannya. Jadi, pola ini itu berfungsi biar kalimat itu terdengar lebih halus karena pengantar sebelum ke pembicaraan. Tata bahasa atau monolog ini ada aturan penulisannya. Yang pertama yaitu klausa 1 yang meliputi kata kerja, kalimat lampau atau nende ditambah nende tambah klausa 2 yaitu ada klausa 1 yang meliputi kata sifat dengan bacim ditambah nende ditambah klausa 2, dan yang terakhir yaitu klausa 1 yang meliputi kata sifat tanpa bacim ditambah nende ditambah klausa 2. Selanjutnya ada contoh nih biar kalian bisa lebih paham. Yang pertama yaitu Bandungan, Jinan Jue, Kacang Cuende, Jakartanen, Ojek Kacang Koyo, yang artinya Bandung pada minggu kemarin paling dingin, kalau Jakarta kapan paling dingin. Contoh ini masuk ke aturan penulisan yang ketiga. Kenapa? Karena klausa 1 yang meliputi kata sifat tanpa bacim ditambah ninde ditambah klausa 2. Kalau yang kedua yaitu Jonen, Wanel Ramyonen, Mau Nende, Mina Nemu Mugoyo, yang artinya saya hari ini makan mie, kalau Mina makan apa? Contoh ini masuk ke aturan penulisan yang ke-1. Kenapa? Karena klausa 1 yang meliputi kata kerja sama kalimat lampau ditambah nende ditambah klausa 2. Dan untuk contoh yang terakhir yaitu Solen, Nashiga, Jonde, Busan, Oteo, yang artinya cuaca di Seoul bagus. Bagaimana dengan Busan? Nah, untuk contoh yang terakhir ini masuk ke aturan penulisan yang kedua. Kenapa? Karena kalimat yang tadi itu ada klausa 1 yang meliputi kata sifat dengan bacim ditambah bende ditambah klausa 2. Nah, sekian pemaparan dari aku. Selanjutnya bakal ada buku atau bahasa berikutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Annyeonghaseyo Robun, Jonen Bayung Nida. Saya di sini akan menjelaskan tata bahasa atau menunjuk dari kata ojida atau ojida yang artinya menjadi. Ojida merupakan kata bahasa yang diekspresikan untuk suatu perubahan. Ojida sering ditulis dengan kata sifat, di mana kata sifat di sini harus diubah dulu menjadi kata semi formal. Untuk contoh katanya di sini ada cukda yang merupakan dari bentuk kamus, dan cuwoyo bentuk semi formalnya yang artinya dingin. Dan untuk ditambahkan kata ajida atau ojida, di sini ada cuwojida dan juga cuwojiyoyo yang artinya menjadi lebih dingin. Dan untuk ke bawahnya ya sama seperti yang di atas seperti ini. Contoh kalimat tentang ojida atau ajida. Nonyonen Seraun Wajang Kesoda Arenda Wojosda, yang artinya dia menjadi lebih cantik karena dia menggunakan hiasan baru. Di mana kata dasarnya itu arenda yang artinya cantik, dengan ditambahkan ojida, kalimat ini menjadi arenda wojosda yang artinya menjadi cantik. Dan untuk kalimat yang kedua ada ibangen gaguga sa Jongjon Josdan, yang artinya ruang ini menjadi luas karena perabotan ini telah dipindahkan. Di mana kalimat awalnya seperti yang tadi menggunakan kata dasar yaitu nolga yang artinya lebar, dengan ditambahkan ojida menjadi nol Josda yang artinya menjadi lebih lebar. Sekian pemaparan dari saya, dan untuk tata bahasa yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Annyeonghaseyo Robun, Jonen SMI Hanafiya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tata bahasa yaitu ryogo atau ryogo. Ryogo atau ryogo digunakan untuk menyatakan suatu tujuan atau maksud kita melakukan tujuan tersebut. Dalam satu kalimat biasanya ada dua klausa. Klausa pertama itu adalah tujuan, klausa kedua itu adalah tindakan untuk menyatakan tujuan tersebut. Nah, gimana sih aturan penulisannya? Aturan penulisannya itu yang pertama, kata kerja ryogo digunakan apabila kata kerja memiliki bacim. Lalu yang kedua, kata kerja
digunakan apabila kata kedua tidak memiliki bacin atau memiliki bacin kriya. Nah, berikutnya terdapat 3 contoh. Pada contoh kalimat pertama yaitu si home jar ciryogo yoshimi gomuhesoyo, yang artinya untuk mendapatkan nilai bagus dalam ujian saya belajar dengan giat. Nah, si home jar ciryogo merupakan klausa pertama, lalu yoshimi gomuhesoyo adalah klausa kedua. Contoh kalimat kedua yaitu seryoun jinggure sabiryogo merupakan klausa pertama, lalu selanjutnya dongarie gaipesoyo merupakan klausa kedua, yang artinya untuk mendapatkan teman baru saya bergabung dengan klub atau bergabung dengan grup ya. Ada contoh kalimat ketiga yaitu dole maryogo merupakan klausa pertama, arbeiter hagoisoyo yaitu klausa kedua, yang artinya untuk mengumpulkan uang saya bekerja paruh waktu. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya rekan saya akan menjelaskan tata bahasa berikutnya. Terima kasih. Annyeonghaseyo 여러분, 저는 Wasana Indah. Di sini saya akan menjelaskan tata bahasa A atau ohada. Tata bahasa ini digunakan untuk mengekspresikan perasaan orang ketiga. A atau ohada ditulis bersama dengan kata sifat dan kata kerja. Bentuk kalimat semi-formal untuk kosakata dengan akhiran ahada berlaku umum, artinya tidak mengalami perubahan untuk saat digunakan oleh orang ketiga. Di dalam tabel ini ada salah satu contoh, yaitu contoh kalimat saya Jonan haru ga gosikoyo, yang berarti saya ingin pergi ke Korea. Untuk kalimat orang ketiga ada James Susinan haru ga gosikoyo, yang berarti James ingin pergi ke Korea. Pada kalimat saya subjeknya adalah Jonan, yang berarti saya. Untuk kalimat orang ketiga subjeknya berubah menjadi James Susinan, yang berarti James. Di sini ada 4 contoh. Yang pertama pada kalimat saya yaitu dengan ajiman undong heo, yang berarti saya berolahraga di pagi hari. Untuk kalimat orang ketiga ada Minsusinan ajim undong heo, yang berarti Minsu berolahraga di pagi hari. Pada kalimat saya subjeknya adalah Jonan, yang berarti saya. Pada kalimat orang ketiga subjeknya diganti menjadi Minsusinan, yaitu Minsu. Untuk contoh yang kedua pada kalimat saya ada Jonan jonyok madacek lil goyo, yang berarti saya membaca buku setiap malam. Untuk kalimat orang ketiga Sujin sinan jonyok madacek ulil goyo, yang berarti Sujin membaca buku setiap malam. Nah, pada kalimat saya subjeknya adalah Jonan, yang berarti saya. Pada kalimat orang ketiga subjeknya Sujin sinan, yaitu yang berarti Sujin. Contoh yang ketiga ada pada kalimat sayanya Jonan meil hosai gayo, yang berarti saya pergi ke kantor setiap hari. Pada kalimat orang ketiga Teo sinan meil hosai gayo, yang berarti Theo pergi ke kantor setiap hari. Untuk contoh yang terakhir yaitu ada pada kalimat saya Jonan lumayan gura mangat Theo, yang berarti saya bertemu teman di akhir pekan. Pada kalimat orang ketiga Yurisi gajumalecin gura mana soyo, yang artinya Yuri bertemu teman di akhir pekan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Lagi nih sama aku. Setelah pembahasan 5 menit tadi, pembahasan tadi seperti yang udah aku bilang bahwa ada 6 tata bahasa. Dan ini aku akan menjelaskan tata bahasa yang terakhir, yaitu get bunyo. Dimana get bunyo ini digunakan untuk menyampaikan ekspresi yang digunakan untuk memprediksi perasaan orang lain atau situasi yang akan terjadi setelah mendengar cerita. Dalam bahasa Indonesia, maknanya itu mirip dengan mengungkapkan pasti akan atau pasti ya. Di sini aku udah nampilin 4 contoh, tapi yang akan ngasih contoh itu bukan aku, tapi teman-teman tadi yang udah menjelaskan 5 bentuk sebelumnya. Nah, masih dikasihkan sama saya ini. Saya yang ini bakal menjadi contoh dari get dunia yang pertama. Apa? Karena
yaitu ada di kalimat yang B, artinya pasti keren ya. Oke, untuk contoh yang kedua, siapa ya yang bakal ngejelasinnya? Nah, ternyata ada siapa yang bakal ngejelasin katanya. Gimana nih cara bacanya saja? Untuk contoh yang kedua yaitu ada Nairen Godem Angyo Dongchan Moimi Itsemila, yang berartinya besok ada reuni teman SMA. Untuk yang B yaitu ada bangun cingedere mani mana guys mana guys mana. Untuk yang B yaitu ada bangun cingedere mani mana guys dunia, yang berarti pasti akan bertemu banyak teman-teman yang menyenangkan ya. Oke, makasih Kakak Yalshanda. Contoh yang kedua itu penerapannya ada di yang kalimat B, itu pasti akan. Oke, untuk contoh yang ketiga, siapa ya yang bakal bacain? Ayo. Oke, semuanya gelembang. 1 hour later. Oke, ternyata buat ngebacain kalian itu ada Kak Bayu. Gimana Kak Bayu cara bacanya? Untuk cara baca yang ketiga yaitu Jonen Hanbuke Anen Sarami Hana Go Opsoyo, yang artinya saya tidak kenal siapapun di Korea. Untuk jawabannya itu Oro Ges Dunyo, yang artinya pasti merasa kesepian ya. Sekian dari saya. Oke, makasih Kak Bayu. Okay. Ini masih ada contoh yang terakhir yang akan dibacakan oleh aku sendiri. Untuk contoh yang keempat yaitu yang bagian A ada Yojun kiri mantaseo Rawada nge toge hayo, yang artinya akhir-akhir ini saya pulang kerja selalu larut karena banyak pekerjaan. Yang bagian B nya yaitu Vigon Haris Suyo, yang artinya pasti capek ya. Untuk kata bahasanya di bagian B, pasti apa ya? Oke, untuk pembahasan verb atau tata bahasa kali ini dicukupkan sampai sekian. Jadi ingat ya teman-teman, ada 6 verb atau tata bahasa. Kepada teman-teman, semoga semakin lancar bahasa Koreanya, semoga bisa terbang ke Korea dan bertemu dengan idol K-pop kesayangan teman-teman semua. Annyeonghaseyo. 안녕.